Selamat pagi, pagi baik, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa dengan saya saat ini di hari pertama bulan April 2025 di program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Henry Victory Sihasale, langsung dari GPIB Jemaat Bethlehem. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari sebelumnya kita berdoa. Puji syukur padamu ya Allah Bapa di surga, yang telah memelihara hidup kami sampai saat ini. Terima kasih atas kasih dan setia Tuhan yang menyertai kami. Dan sehingga saat ini kami boleh masuk di hari yang baru dan menerima dan mengawalinya dengan menerima sabdamu. Tuhan, kuduskanlah kami dengan roh-Mu, agar kami yang tidak layak ini dapat Engkau layakkan untuk menerima firman-Mu dengan baik. Kami berdoa kepadamu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, warga dan sahabat GPIB, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan tertulis dalam Ulangan pasal 20 ya. Kitab Ulangan pasal 20 itu di ayatnya yang ke-16 ya, yang Ulangan pasal 20 di ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya ke-18 ya. 15 sampai 18. Demikianlah harus kau lakukan terhadap semua kota yang sangat jauh dari tempatmu, yang tidak termasuk kota bangsa-bangsa di sini. Tetapi dari kota bangsa-bangsa ini yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka, apapun yang bernapas jangan kau biarkan hidup. Sesungguhnya orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus harus kau tumpas sama sekali seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu, supaya mereka tidak mengajar kamu melakukan segala yang menjijikan seperti yang mereka lakukan bagi ilah-ilah mereka, sehingga kamu berdosa terhadap Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang menerima firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Hosiana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, warga dan sahabat GPIB, bacaan kita saat ini mengajak kita merenungkan suatu usaha dari umat Allah yaitu Israel di masa lampau dalam menjaga keyakinan mereka kepada Allah. Dan usaha itu nampak dari hukum perang yang mereka dirikan untuk menjadi pedoman bagi mereka saat mereka menaklukkan kota-kota di tanah Kanaan yang akan mereka duduki sebagai tanah yang Allah janjikan kepada mereka. Dan bagian Alkitab, bagian dari yang kita baca ini perikopnya ya, ditulis hukum perang. Dan di ayat 16 itu dikatakan bahwa orang Israel diminta untuk memusnahkan semua yang bernapas yang menghuni kota-kota itu. Ini perintah terkesan keras, memang keras sekali, tapi kita dapat melihatnya bahwa tujuannya itu supaya umat Israel tidak mengenal ajaran keagamaan dan perilaku yang muncul dari ajaran itu, yang selama ini menjadi budaya, kebiasaan bagi masyarakat yang telah menghuni tanah Kanaan selama puluhan tahun. Ya, atau bagi bangsa-bangsa yang ada, yang dikatakan di situ, yang hidup di kota-kota yang akan diduduki Israel. Dengan kata lain, perintah untuk memusnahkan semua yang bernafas itu bertujuan untuk menjaga keyakinan Israel kepada Allah dan kelakuan mereka yang mencerminkan keyakinan mereka kepada Allah tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita melihat, karena teks ini dia mengambil atau ditulis dengan konteks masa lalu, maka kita juga perlu memahami bahwa praktek pemusnahan massal sebagaimana yang dimuat dalam teks ini terhadap suatu bangsa yang menghuni suatu wilayah
oleh bangsa lain yang berasal dari luar wilayah tersebut pada masa lampau itu merupakan hal yang lumrah, yang umum terjadi. Mengapa? Mengapa bisa begitu? Karena sebuah wilayah itu punya pengaruh kuat dalam membentuk budaya orang-orang yang hidup di atas wilayah tersebut. Ya, sebuah negeri, sebuah tanah itu punya pengaruh kuat dalam membentuk budaya, kebiasaan, perilaku orang-orang yang hidup di atas tanah tersebut. Orang-orang di tanah Kanaan sudah memiliki budaya penyembahan, praktek-praktek keagamaan yang memuja dewa-dewi kesuburan. Karena tanah yang mereka huni itu tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur. Dan dari budaya itu muncul perilaku-perilaku atau kelakuan-kelakuan yang di ayat 18 itu dipandang oleh Allah sebagai satu kejijikan, ya, kejijikan. Jadi Allah jijik dengan perilaku-perilaku orang-orang Kanaan yang merupakan cerminan dari keyakinan mereka atau keagamaan mereka, ya. Nah, sementara Israel itu datang dengan budaya keagamaan yang baru, yang menyembah hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, apabila orang Israel akan menduduki tanah Kanaan dan membiarkan orang-orang Kanaan tetap hidup di antara mereka, maka orang-orang Israel rentan dipengaruhi oleh budaya, keagamaan, dan perilaku yang muncul dari budaya tersebut yang ada pada orang-orang Kanaan. Ya, mereka akan rentan terpengaruh dengan perilaku-perilaku yang dipandang oleh Allah sebagai perilaku yang menjijikan. Nah, oleh sebab itu, untuk mencegah hal itu terjadi, orang Israel diminta untuk memusnahkan mereka, ya, untuk menjaga kesetiaan mereka dalam menyembah kepada Allah dan agar mereka tidak memiliki perilaku, praktek atau kelakuan yang dipandang kejian bagi Allah. Kalau itu tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi, di dalam perilaku hidup, itu suku itu harus mencerminkan apa yang diimani atau apa yang disembah. Jadi saat kita menyembah Allah, maka penyembahan kita kepada Allah itu juga nampak dari perilaku hidup yang kita jalani, yang mencerminkan kehendak Allah atau yang menaati kehendak Allah. Nah, usaha Israel dalam menjaga dirinya agar tidak terkontaminasi oleh budaya yang bertentangan dengan iman mereka kepada Allah itu menjadi pesan buat kita yang saat ini hidup di tengah zaman yang semakin baju dan beragam. Kisah di Alkitab ini bukan mengajak kita untuk membenci, apalagi memusnahkan sesama kita yang punya keyakinan berbeda dengan kita atau punya budaya yang bertentangan dengan firman Allah. Melainkan kisah ini mengajak kita untuk semakin kuat dalam mempengaruhi realita kehidupan dengan perilaku-perilaku yang mencerminkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, jadi pesannya sebenarnya buat kita saat ini mengajak kita untuk semakin kuat dalam bercahaya sebagai terang, dalam memberikan rasa sebagai garam di tengah-tengah realitas kehidupan. Nah, jadi saat di sekitar kita memandang lazim, misalnya budaya pamer, dan memandang lazim bahwa nilai atau kehormatan seseorang dilihat dari apa yang mereka gunakan dan mereka miliki, seperti barang-barang mahal dan bermerek. Hendaknya kita tidak demikian, ya. Kita tidak demikian. Hendaknya kita konsisten untuk hidup dalam kesederhanaan, sebagaimana Kristus yang memilih lahir di kandang domba, bukan di istana raja. Ya, dan memandang diri kita itu berharga sebagaimana Allah memandang kita. Jadi nilai kita jangan sampai
diukur dari materi yang kita miliki atau kita gunakan, tapi diukur dari seberapa jauh yang telah Allah lakukan bagi kita, terutama dalam menyelamatkan kita. Dari situ kita mengetahui bahwa kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang berharga, bernilai di mata Tuhan. Nah, demikian juga saat kita di sekitar kita memandang lazim, misalnya budaya atau perilaku menghina dan memandang rendah sesama hanya karena sesama itu berbeda. Jangan sampai kita pun berbuat demikian. Kita tetaplah konsisten untuk mengasihi siapapun sesama kita, karena mereka juga diciptakan oleh Allah yang kita sembah, yang telah menyelamatkan kita. Juga saat di sekitar kita memandang lazim bahwa kalau orang itu seseorang berkuasa, maka ia bebas korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jangan sampai kita saat memiliki kekuasaan atau misalnya tidak memiliki kekuasaan pun juga bersikap demikian. Hendaklah kita ini konsisten untuk hidup jujur dan menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang dan ciptaan Tuhan yang lain, entah saat kita punya kekuasaan atau tidak. Dengan demikian, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak selamanya yang lazim atau yang populer dalam hidup ini bisa kita terima begitu saja. Kita bisa ingat apa yang Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22. Segala sesuatu harus diuji dan yang baik harus diikuti. Jauhilah segala macam kejahatan. Dengan kata lain, apa yang kita imani itu mesti nampak pada sikap dan perilaku yang kita hidupi. Jangan sampai yang lazim kemudian membuat kita mengabaikan perilaku-perilaku yang semestinya menjadi cerminan dari apa yang kita imani. Karena bukan yang lazim yang kita imani, tapi yang kita imani adalah Tuhan dan kehendaknya yang menyelamatkan dunia. Nah, kembali pada bacaan kita pagi ini, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, alasan semua orang kanan dimusnahkan adalah untuk melindungi praktik perilaku hidup yang akan dibangun bagi Israel, yang itu bersumber dari keyakinan mereka kepada Allah. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen sekarang ini. Pesan bagi kita agar kita benar-benar mempraktikkan perilaku dan budaya yang bersumber dari Allah dan yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Kita didorong untuk semakin kuat bercahaya sebagai terang, didorong untuk semakin kuat memberikan rasa sebagai garam, berpartisipasi di dalam karya Tuhan yang menyelamatkan dunia. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan kehendaknya senantiasa. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mengingat senantiasa apa yang Engkau katakan dalam hati dan pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk berpegang teguh pada apa yang Engkau kehendaki menjadi cerminan dari perilaku dan hidup yang kami miliki dan kami jalani, yang mencerminkan keyakinan kami hanya kepada Engkau, Allah kami satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan keluarga kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam tangan kuasa dan kekuatan-Mu Tuhan. Lindungi dan pelihara kami dengan berkat-berkat-Mu, lindungi dan pelihara keluarga kami dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Pimpinlah kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan mencintai Tuhan semakin kuat juga dalam mencintai keluarga dan sesama kami, juga dalam persekutuan gereja-Mu Tuhan. Tuhan pelihara senantiasa saudara-saudara kami yang sakit, baik itu warga jemaat, saudara seiman, maupun teman, sahabat, maupun keluarga kami. Kami mengingat mereka dan berdoa untuk kesembuhan mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, agar hidup seturut dengan kehendak-Mu, juga bagi masyarakat di mana kami ada dalamnya. Tuhan menjaga dan memelihara hidup dalam kedamaian, di dalam kebahagiaan, dan saling membangun untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama.
Inilah yang menjadi doa kami. Tuhan berkati setiap warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, bersama dengan masing-masing keluarga, kuasa dan kebaikan Tuhan beserta dan memenuhi kehidupan mereka. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB bertanggal 1 April 2025. Tuhan memberkati saudara-saudari, warga dan sahabat GPIB bersama dengan keluarga dimanapun berada. Sampai jumpa.